untuk Bapak Ibu guru semuanya dan juga adik-adik yang merupakan peserta KSNK atau OSNK di tahun 2022 ini, Bapak Ibu guru dan juga adik-adik wajib mengetahui dari apa kategori sanksi dan pelanggaran dari pelaksanaan KSNK di tahun 2022 ini. Kategori sanksi dan pelanggarannya ada 3 kategori pelanggaran, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran kategori ringan, indikasi atau buktinya dari peserta didik yang pertama adalah tidak mengenakan seragam sekolah. Jadi untuk adik-adik pada saat pelaksanaannya wajib menggunakan seragam sekolahnya. Yang kedua, membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan bersedia menandatangani fakta integritas. Jadi ada bidang-bidang lomba tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membawa perangkat komunikasi. Perhatikan ini. Kemudian, indikasi atau bukti dari satuan pendidikan. Yang pertama, tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan atau panduan yang ada. Yang kedua, tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba. Diperhatikan di sini untuk operator ataupun Bapak Ibu guru yang sebagai panitia pelaksana KSNK di tahun 2022. Indikasi atau buktinya nanti untuk peserta didik akan diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas atau panitia. Kemudian untuk satuan pendidikan akan diberikan teguran langsung atau surat peringatan. Kemudian untuk kategori sanksi dan pelanggaran sedang untuk peserta didik, yaitu indikasi atau buktinya berbicara atau bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas. Yang kedua, meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas atau panitia untuk keperluan apapun. Kemudian dari satuan pendidikan, yang pertama menyediakan dan mengkondisikan prasarana atau kondisi sehingga terjadi kecurangan pelanggaran. Jadi perhatikan untuk panitia di sini supaya tidak melakukan yang namanya kecurangan atau membantu peserta didiknya. Yang kedua, melakukan pembiaran terhadap kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pada peserta. Perhatikan di sini panitia yang ada di sekolahnya. Kemudian nantinya indikasi atau buktinya ini untuk peserta didik bisa nantinya akan diberikan pengurangan nilai yang termasuk pada pelanggaran kategori sedang. Kemudian untuk satuan pendidikan yang pertama diberikan teguran dan surat peringatan dan juga dimasukkan ke dalam daftar atau catatan negatif red notice jika pelanggarannya parsial. Sedangkan kategori pelanggaran berat yang pertama dari peserta didik tidak memenuhi persyaratan umum dan atau khusus peserta OSNK atau KSNK. Yang kedua, menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba, melakukan plagiasi atau menyontek jawaban dari sumber atau peserta lainnya. Yang keempat, memberikan contekan jawaban kepada peserta lainnya. Pelanggaran kelima yaitu melakukan manipulasi atau pemalsuan identitas, sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya. Yang keenam, mendokumentasikan dan atau menyebarluaskan jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba. Sedangkan pelanggaran kategori berat untuk satuan pendidikan yang pertama, membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, menutupi adanya praktek kecurangan pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya atau menghalangi proses investigasi terhadap tindak kecurangan atau pelanggaran. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat ini akan langsung didiskualifikasi sehingga tidak ikut dalam perlombaan. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran berat, sanksinya adalah dimasukkan dalam daftar hitam jika pelanggarannya masif dan sistemis sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun. Jadi ini sanksi berat yang diberikan pada satuan pendidikan jika melakukan pelanggaran kategori berat, yaitu peserta didiknya minimal 1 tahun tidak bisa mengikuti ajang perlombaan. Demikian adik-adik informasinya dan juga Bapak Ibu guru tentang kategori pelanggaran KSNK atau OSNK di tahun 2022 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.